Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda dari kelas 5E PBI. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan dengan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peran sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, kebudayaan diturunkan kepada generasi penerusnya lewat proses belajar tentang tata cara bertingkah laku. Sehingga secara wujudnya, substansi kebudayaan itu telah mendarah daging dalam kepribadian anggota-anggotanya. Nah, yang pertama, itu ada kepribadian dalam proses kebudayaan. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekadar jumlah kepribadian-kepribadian. Di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Peranata sosial yang disebut sekolah harus kondusif untuk dapat mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. Kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Dengan demikian, tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi yang harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam suatu generasi. Disinilah peran pendidikan di dalam pembentukan perilaku manusia. Begitu pula psikologi aliran psikoanalisis menganggap perilaku manusia ditentukan oleh dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar. Ini ditentukan antara lain oleh kebudayaan di mana pribadi itu hidup. John Gillen dalam Tilaar 1999 menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalis mengenai perkembangan kepribadian manusia. Yang pertama, kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Jadi, selain kebudayaan meletakkan kondisi, yang terakhir ini kebudayaan merupakan perangsang-perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai sistem reward and punishment terhadap perilaku-perilaku tertentu. Yang keempat, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar. Nah, yang kedua ada penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak sekali ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Di dalam transmisi tersebut kita dapat melihat 3 unsur utama, yaitu unsur-unsur yang ditransmisi, proses transmisi, dan juga cara transmisi. Pada saatnya, proses transmisi kebudayaan di dalam masyarakat modern akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Disinilah letak peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian yang kreatif dan dapat memilih nilai-nilai dari berbagai lingkungan. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai keberadaan kebudayaan dunia yang meminta suatu proses pendidikan yang lain, yaitu kepribadian yang kokoh yang tetap berakar pada budaya lokal. Hanya dengan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal akan dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya nilai-nilai global. Yang ketiga, ada peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan.
Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Fungsi pendidikan budaya adalah yang pertama, itu memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Yang ketiga, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Nah, yang kelima, itu menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Nah, tujuan pendidikan budaya adalah yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa itu diidentifikasi dari sumber-sumber seperti agama, Pancasila, budaya, dan juga tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, itu teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya bangsa sebagai berikut, yaitu ada nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan lain-lain.